Di setiap musim Engkau ada, dan kami percaya Tuhan kalau tahun 2020 Engkau ada menyertai kami. Maka hari ini kami menginjakkan kaki di tahun 2021, Allah tidak pernah meninggalkan kami. Terima kasih sebagaimana pemeliharaan Allah yang dahsyat Engkau nyatakan di masa-masa pandemi yang begitu sulit. Maka kami percaya tahun 2021 Engkau Allah yang tetap akan menyatakan anugerah Allah. Terpuji namamu, kami siapkan hati kami mendengarkan kebenaran firman Tuhan hari ini. Roh Kudus memberi pertolongan dan kekuatan kepada setiap kami. Sehingga apa yang kami dengar hari ini menjadi kekuatan kami bersama-sama di dalam memasuki dunia di luar sana. Dan kami menang atas segala masalah yang terjadi. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur. Haleluya. Mari semua katakan amin. Baik, silakan duduk kembali Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan. Shalom. Haleluya. Semuanya seger ya. Tadi malam banyak acara di rumah. Halo, banyak acara yang di rumah ya. Saya secara khusus acaranya juga banyak di tempat tidur. Karena memang bukan budaya kami orang Jawa kalau ada acara, kalau tahun baru ada acara. Tetapi kalau orang-orang Batak biasanya pasti di rumahnya kumpul-kumpul minimal ngomong-ngomong, saling mengingatkan dan lain sebagainya. Nah, kita akan lihat Alkitab kita di dalam Yesaya pasal yang ke-7 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-14. Cukup panjang pembacaan ayat ini, tapi saya berharap kita semuanya masih bisa mengikuti dengan baik. Saudara bisa lihat di depan saja biar tidak terpengaruh dengan HP saudara. Kita masih di dalam suasana tema Natal tentang Immanuel, dan saya percaya tema Natal Immanuel tidak sekedar dibuat atau diusung oleh Gereja Betel Indonesia, tetapi saya percaya Immanuel memiliki makna yang cukup luar biasa menyertai Natal sampai dengan tahun 2021 ini. Dalam zaman Ahaz bin Yotam bin Usia Raja Yehuda, maka Rezin Raja Aram dengan Pekah bin Remalia Raja Israel maju ke Yerusalem untuk berperang melawan kota itu. Namun mereka tidak dapat mengalahkannya. Garis bawahi kata-kata ini dengan baik. Lalu diberitahukanlah kepada keluarga Daud, Aram telah berkemah di wilayah Efraim. Maka hati Ahaz dan hati rakyatnya gemetar ketakutan, seperti pohon-pohon hutan bergoyang ditiup angin. Berfirmanlah Tuhan kepada Yesaya, baiklah engkau keluar menemui Ahaz, engkau dan Syar-Yasub anakmu laki-laki, ke ujung saluran kolam atas di jalan raya pada padang tukang penatu. Dan katakanlah kepadanya, teguhkanlah hatimu dan tinggallah tenang. Janganlah takut dan janganlah hatimu kecut, karena kedua puntung kayu api yang berasap ini, yaitu kepanasan amarah Rezin dengan Aram dan anak Remalia. Oleh karena Aram dan Efraim dengan anak Remalia telah merancang yang jahat atasmu dan berkata, marilah kita maju menyerang Yehuda dan menakut-nakutinya serta merebutnya. Kemudian mengangkat anak Tabael sebagai raja di tengah-tengahnya. Maka beginilah firman Tuhan Allah, tidak akan sampai hal itu dan tidak akan terjadi. Sebab Damsik ialah ibu kota Aram dan Rezin ialah kepala Damsik. Dalam 65 tahun Efraim akan pecah, tidak menjadi bangsa lagi. Dan Samaria ialah ibu kota Efraim dan anak Remalia ialah kepala Samaria. Jika kamu tidak percaya, sungguh kamu tidak teguh jaya. Tuhan melanjutkan firman-Nya kepada Ahaz, katanya, mintalah suatu pertanda dari Tuhan Allahmu, biarlah itu sesuatu dari dunia orang mati yang paling bawah, atau sesuatu dari tempat yang tertinggi yang di atas. Tetapi Ahaz menjawab, aku tidak mau meminta, aku tidak mau mencobai Tuhan. Lalu berkatalah Nabi Yesaya, baiklah dengarkan, hai keluarga Daud, belum cukupkah kamu melelahkan orang, sehingga kamu melelahkan Allahku juga? Sebab itu Tuhan sendirilah yang akan memberikan kepadamu suatu pertanda.
sesungguhnya seorang perempuan muda mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki dan ia akan menamakan dia Immanuel. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, kata Immanuel berarti Allah beserta dengan kita. Alkitab memiliki sebuah catatan penting, nanti Bapak Ibu juga bisa lihat di dalam 2 Raja-Raja pasal yang ke-16, bisa dilihat siapa Ahaz ini sebenarnya. Ahaz yang pada waktu itu sedang memerintah atau sebagai keturunan Daud sedang memerintah Yerusalem, sedang memerintah Yehuda, dikepung oleh 2 raja besar, yakni Pekah bin Remalia dan Rezin Raja Aram. Jadi Rezin Raja Aram dan Pekah ini Raja Israel sedang hendak menyerang kerajaan Yehuda. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, ketika mendengar bahwa 2 raja sedang menyerang kerajaan Yehuda, maka Alkitab memberikan catatan dengan sangat jelas, hati Ahaz dan hati rakyatnya gemetar ketakutan. Nah nanti sekali lagi Bapak Ibu bisa lihat di dalam 2 Raja-Raja pasal 16, Ahaz itu siapa? Ahaz itu adalah raja keturunan Daud, tetapi raja yang tidak mengikuti cara hidup Daud, melainkan cara hidup raja-raja Israel. Jadi Ahaz bukanlah raja yang baik, tapi Ahaz adalah raja yang jahat. Sekali lagi catatan penting adalah Ahaz bukanlah raja yang baik, tapi Ahaz adalah raja yang jahat, yang tidak mengikuti cara Daud menyembah Tuhan, tetapi mengikuti cara raja-raja Israel yang menyembah kepada berhala. Nah Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, ketika Ahaz mengalami ketakutan, maka Tuhan menyuruh atau mengutus Yesaya untuk menemui Ahaz agar Ahaz mendapatkan penghiburan bahwa kerajaannya tidak akan dikalahkan oleh Rezin ataupun oleh Pekah bin Remalia. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, ketika ketika Yesaya datang kepada Ahaz, sudah dikasih tahu sedemikian rupa, lalu bahkan kemudian Yesaya nanya begini, Tuhan berfirman, agar engkau yakin dengan apa yang Tuhan perkatakan, minta satu tanda. Ingat, Gideon ketika hendak diutus oleh Tuhan untuk membebaskan rakyatnya dari penjajahan bangsa lain, Gideon minta tanda. Tandanya apa? Tuhan minta tanda kalau memang engkau memilih aku. Hari ini aku akan naruh jubah berbulu, nanti kalau hanya jubah saja yang basah, sedangkan yang lainnya itu kering, maka aku tahu bahwa itu engkau Tuhan yang mengutus aku. Besoknya Gideon bangun dan dia lihat ternyata betul yang basah hanyalah bulu domba, sedangkan tanah sekelilingnya kering. Demikian juga besoknya masih belum yakin, Gideon berkata, Tuhan sekarang dibalik. Besok kalau memang engkau yang utus aku, tanah di sekelilingnya basah, tapi jubah ini kering. Dan Alkitab memberikan catatan dengan jelas, ketika Gideon bangun pagi-pagi, dia lihat tanah sekelilingnya basah oleh embun, tetapi jubah berbulunya ternyata kering. Nah itu tanda. Tetapi ketika Yesaya memberitahu kepada Ahaz, Ahaz ngomongnya dengan sangat kelihatannya rendah hati. Dia berkata begini, aku tidak mau meminta, aku tidak mau mencobai Tuhan. Sepertinya Ahaz adalah seorang atau raja yang rendah hati, raja yang penuh iman, raja yang penuh kepercayaan kepada Tuhan, sehingga dia berkata tidak perlu minta tanda. Tetapi sebenarnya kalau kita lihat dengan jelas siapa itu Ahaz, Ahaz adalah raja yang tidak mengenal Tuhan dengan baik. Ahaz adalah raja yang berlaku jahat seperti orang Israel, sehingga sebenarnya perkataan Ahaz ini merupakan perkataan seorang yang sedang mengalami keputusasaan dan seorang yang tidak memiliki kepercayaan kepada Tuhan. Mengapa? Karena ada 2 raja, dua-duanya sangat kuat. Pada waktu itu Aram itu sangat kuat
Demikian juga dengan Israel, tentu kerajaan yang sangat kuat karena ingat Yehuda itu hanya 2 suku, sedangkan Israel itu 10 suku. Tentu perbandingannya tidak bisa. Lalu kemudian bukan saja Israel yang 10 suku, ditambah lagi dengan kerajaan Aram yang tentu saja sekali lagi ini merupakan sebuah musuh yang besar. Bayangin kalau Bapak Ibu sedang menghadapi satu kondisi seperti hari inilah contohnya ya. Ketika COVID-19 ini belum juga selesai, lalu kemudian kondisi perusahaan di mana saudara pekerja mulai pasang surut, atau ketika saudara usaha saudara kelihatan yang di awalnya saudara bayangin maju dengan baik, tapi hari-hari ini daya beli masyarakat yang semakin menurun membuat kondisi perekonomian semakin sulit. Tentu bukan perkara yang mudah untuk kita bisa berkata, Tuhan, tahun 2021 tentu tahun yang lebih baik dibanding dengan tahun 2020. Hari ini saya mau sampaikan ketika kondisi semakin sulit, maka kadang-kadang kita akan berkata bagaimana kita bisa bertahan. Itu yang dialami oleh Ahas kira-kira. Bagaimana tidak? 2 bangsa besar sedang mengancam keselamatan kerajaan Yehuda. Sekali lagi ini bukan perkara yang gampang, bukan perkara yang mudah, ini sesuatu yang sulit, bahkan dihitung dengan matematika dimanapun juga. 2 suku dibanding 10 suku itu jelas sudah berbeda. 1 dibanding 5. Belum lagi ditambah dengan kerajaan Aram yang pada waktu itu memang salah satu kerajaan yang cukup kuat. Bukan masalah yang gampang. 2 masalah yang sulit sedang dihadapi oleh Ahas. Sehingga Ahas kemudian mengalami ketakutan yang sangat-sangat. Nah Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, ketika Yesaya kemudian berkata, mintalah satu tanda. Ahas berkata, aku tidak mau merepotkan Tuhan. Sekali lagi itu bukan bentuk kerendahan hati atau bukan bentuk iman Ahas kepada Allah. Tetapi bentuk ketidakpercayaan, bentuk sudah ketakutan, bentuk kepasrahan, segala sesuatu yang terjadi tidak mungkin lagi diselamatkan. Kira-kira seperti itu. Kalau Bapak Ibu perhatikan di ayat yang kedua, coba lihat ayat yang kedua, Daniel. Lalu diberitahukanlah kepada keluarga Daud, Aram telah berkemah di wilayah Efraim. Maka hati Ahas dan hati rakyatnya gemetar ketakutan, seperti pohon-pohon hutan bergoyang ditiup angin. Tetapi lupa bahwa ayat yang pertama, coba perhatikan ayat yang pertama, Daniel. Oke. Dalam zaman Ahas bin Yotam bin Usia Raja Yehuda, maka Rezin Raja Aram dengan Pekah bin Remalia Raja Israel maju ke Yerusalem untuk berperang melawan kota itu. Perhatikan dan garis bawahi kata-kata ini. Namun mereka tidak dapat mengalahkannya. Ahas itu siapa? Ahas bukan orang baik-baik. Ahas raja yang jahat. Ahas mengikuti perilaku raja-raja Israel. Tetapi janji setia Allah kepada Daud tidak pernah berubah. Meskipun raja yang memerintah Yehuda pada waktu itu adalah raja yang jahat. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan. Ketahuilah tahun 2021 janji Allah tidak akan pernah berlalu di dalam hidup saya dan hidup saudara. Bahkan kadang-kadang Allah tidak peduli dengan tingkah laku saudara. Sehingga ketika Ahas adalah orang yang jahat, tetapi karena Daud, bapak leluhurnya adalah pengikat perjanjian dengan Tuhan, maka Alkitab memberikan catatan dengan jelas ayat yang ke-14 yang sudah kita bahas di dalam Natal tanggal 25 kemarin itu berbicara tentang Immanuel. Ayat yang ke-14, ketika Ahas tidak juga minta tanda, Ahas tidak memerlukan tanda, maka Allah yang bertindak untuk memberikan tanda. Tanda itu Alkitab memberikan catatan, sebab itu, maaf saudara, ayat 14, sebab itu Tuhan sendirilah yang akan memberikan kepadamu suatu pertanda. Sesungguhnya seorang perempuan muda mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan ia akan menamakan dia Immanuel.
Ahas tidak peduli dengan tanda Allah. Tetapi Allah peduli dengan umatnya. Itu persoalannya. Ahas tidak peduli dengan Tuhan. Tapi sekali lagi, Allah peduli dengan perjanjiannya. Kalau Allah peduli dengan tingkah laku seseorang, dan hanya yang baik-baik saja yang diperhitungkan Tuhan, maka percayalah, saya dan saudara hari ini tidak duduk di tempat ini. Kalau Allah hanya memperhatikan yang baik-baik saja yang dihitung oleh Allah, maka percayalah, saya dan saudara tidak pernah memasuki tahun 2021 ini. Tetapi karena kasih setia Allah yang melampaui batas, sehingga kasihnya dinamakan sebagai kasih agape, kasih yang tidak terbatas, kasih yang juga tidak menuntut balas, sehingga apapun yang kita lakukan, Allah tetap mengasihi kita karena Dia terikat dengan janji setianya. Sebab itu Alkitab memberikan sebuah catatan dengan sangat jelas. Meskipun kita tidak setia, Allah tetap setia. Tahun 2020 kita sudah lewati. Dan kalau kita hitung banyak kesalahan kita. Tetapi kenapa sampai dengan hari ini Allah masih memelihara saya dan saudara? Karena saya percaya, karena kasih setia Allah, ikat janji Allah dengan saya dan saudara. Ketika kita menyerahkan hidup kita masuk di dalam kolam baptisan, maka Allah mengatakan kita sebagai anak-anak Allah. Dan sebagai anak-anak Allah, maka ada sebuah tanggung jawab yang dimiliki oleh Allah untuk melindungi anak-anaknya. Sehingga Ahas meskipun berbuat kejahatan, tetapi Allah tetap maju di dalam rencana dan rancangannya. Jadi hari ini, meskipun kita kadang-kadang melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak baik, maka Allah tetap setia di dalam kebaikannya. Dan percayalah, meskipun di tahun 2020 dalam kondisi pandemi yang luar biasa, yang sulit kita bayangkan, bahkan tidak pernah kita bayangkan. Sekali lagi, banyak orang yang sudah terlanjur hutang ke bank, mau gedein usahanya atau mau memulai usaha. Tapi ternyata ketika pandemi kondisinya tiba-tiba mengalami kejatuhan semuanya. Orang sudah merancangkan untuk kuliah ke luar negeri, sudah menghabiskan banyak biaya, tiba-tiba kondisi pandemi semuanya berantakan. Orang sudah merencanakan untuk menikah, tetapi tiba-tiba ketika kondisi pandemi semuanya berantakan. Kan ini yang terjadi di dalam kondisi tahun 2020 yang terjadi. Saya mau sampaikan kepada kita semuanya, Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan. Saya mau sampaikan kepada kita semuanya bahwa saya dan saudara adalah orang-orang yang mengasihi dan dikasihi oleh Tuhan. Dan meskipun dalam berbagai kondisi yang sulit, Allah sudah menyatakan anugerahnya. Maka percayalah, di tahun 2021 dalam kondisi yang sulit, 2020 Allah sudah memberikan pertolongan. 2021 Tuhan pasti memberikan pertolongan kepada kita. Sekali lagi, meskipun kadang-kadang kita tidak berlaku baik seperti apa yang diinginkan oleh Tuhan. Nah, sebab itu bagaimana kita memiliki sikap iman di tahun 2021 ini? Sehingga makna Immanuel itu dapat kita pahami. Makna Immanuel dapat kita mengerti. Apa yang dialami oleh Ahas? Mengalami ketakutan. Ketakutan karena apa? Karena krisis. Krisisnya apa? Dua raja menyerang kerajaan Yehuda. Maka Immanuel di situ adalah Allah yang memberikan perlindungan dan kepastian bahwa Allah akan meluputkan mereka. Sehingga kalau kita mengenal nama-nama Allah, kita bisa memahami apa dan siapa itu Immanuel. Saudara yang mengalami sakit pada tahun 2020 dan belum juga disembuhkan. Maka ketika saudara mengalami kesembuhan, saudara bisa mengatakan bahwa Immanuel berarti Yehova Rafa, Allah penyembuhmu. Ketika saudara mengalami kesulitan ekonomi, segala sesuatu kelihatannya sulit, tetapi kemudian Immanuel dapat saudara temukan pemahamannya ketika Allah Yehova Jireh, Allah yang mengadakan apa yang tidak ada.
Atau ketika saudara mengalami kesulitan-kesulitan sehingga saudara mengalami kehilangan damai sejahtera. Karena kondisi sulit yang sekarang ini saudara alami. Tiba-tiba saudara mengalami segala sesuatu dengan baik, mengalami shalom yang daripada Allah. Maka saudara bisa mengatakan Allah Immanuel sebagai Yehova Shalom, Allah pemberi damai sejahtera itu. Dan ketika saudara mengenal nama-nama Allah, saudara dapat mengerti Allah Immanuel di dalam konteks yang saudara hadapi itu seperti apa. Ingat, Allah beserta kita itu bukan saja Allah yang sedang duduk bareng dengan kita. Bukan saja Allah yang sedang ngobrol dengan kita. Bukan saja Allah yang sedang ada di samping kita atau berdiri dekat dengan kita. Tapi Allah yang beserta dengan kita adalah Allah yang memastikan bahwa kebutuhanmu dicukupkan. Allah Immanuel berarti atau Allah yang beserta kita berarti adalah Allah yang memastikan keamananmu terlindungi. Allah Immanuel berarti adalah Allah yang memastikan kebatinanmu dapat menerima shalom yang daripada Tuhan. Menghadapi situasi sulit sekalipun, saudara masih bisa mengucap syukur kepada Tuhan. Dan damai yang daripada Tuhan, Alkitab memberikan catatan dengan jelas, damai yang kuberikan kepadamu bukan damai yang diberikan oleh dunia ini. Allah yang beserta dengan kita adalah Allah yang memastikan perlindungan dalam hidup kita. Allah Immanuel, Allah yang beserta dengan kita, berarti Allah yang memastikan saudara menerima urapan di dalam perjalanan saudara di luar sana, baik dalam pekerjaanmu, dalam usahamu, dalam membina kehidupan rumah tangga, di dalam kehidupan berkomunitas. Allah Immanuel adalah Allah yang berarti Allah yang memberi kekuatan di saat saudara mengalami berbagai kesulitan dan kelemahan. Allah Immanuel adalah Allah yang melakukan segala-galanya agar saya dan saudara dapat tetap survive menghadapi dunia ini. Sebab itu ketika Yesus hendak naik ke surga, dia berkata, pergilah, jadikanlah semua bangsa menjadi muridku. Dan baptislah mereka di dalam nama Allah Bapa, Allah Anak dan Allah Roh Kudus. Dan ajar kepada mereka. Sebelum itu Tuhan berkata, ketahuilah aku menyertai engkau sampai kepada kesudahan zaman. Itulah Allah Immanuel. Allah yang memperlengkapi saya dan saudara tidak saja di dalam fisik kita, kebutuhan hidup kita. Tetapi juga Allah yang memperlengkapi kita ketika kita berjalan di luar sana. Ketika kita menghadapi berbagai masalah, ketika kita menghadapi berbagai persoalan di pekerjaan, di usaha, di keluarga, dalam komunitas, di sekolah, atau dalam segala sesuatu. Ketika kita membangun sebuah hubungan dan lain sebagainya, Dia adalah Allah Immanuel. Dan percayalah tahun 2021, Allah Immanuel akan menjadi nyata dalam hidup kita sesuai dengan kebutuhan kita. Rasa-rasanya kita atau Allah tidak perlu menampilkan diri sebagai Yehova Rafa kalau saya dan saudara tidak pernah mengalami yang namanya sakit. Allah juga tidak pernah atau tidak perlu menyatakan diri sebagai Yehova Jireh kalau kehidupan saya dan saudara cukup dan dicukupkan di dalam segala perkara. Tetapi sesuai dengan pergumulan kita, percayalah Allah Immanuel akan menyatakan dirinya di tahun 2021. Nah, sikap apa yang harus kita miliki? Sikap iman memasuki tahun baru 2021 ini. Kita lihat Ulangan pasal yang ke-31 ayat yang ke-6. Ulangan 31 ayat yang ke-6. Alkitab memberikan catatan begini, kuat dan teguhkanlah hatimu. Janganlah takut dan janganlah gemetar karena mereka. Sebab Tuhan Allahmu, Dialah yang berjalan menyertai engkau. Ia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Sikap yang pertama adalah iman yang terus-menerus kita pupuk dalam hati kita, tumbuhkan dalam hati kita. Percaya bahwa memasuki tahun 2021, Allah Immanuel
Allah yang beserta tidak akan pernah meninggalkan saya dan saudara. Dan itu harus terus-menerus kita gelorakan dalam hati kita. Nah, bagaimana agar iman itu bertumbuh? Efesus memberikan penjelasan dengan jelas bahwa iman bertumbuh ketika kita mendengar firman, ya ini firman Kristus. Maka kalau saya dan saudara ingin agar hati kita terus diperintah oleh iman agar memasuki tahun 2021, kita dapat menyelesaikan pergulatan atau pergumulan atau perjalanan hidup tahun 2021, maka jangan pernah meninggalkan hari-hari ibadahmu. Sebab iman tumbuh dari mana? Dari pengenalan akan firman Tuhan Yesus Kristus. Tidak bisa tidak. Kita tidak bisa mengandalkan atau mengharapkan iman kita bertumbuh dengan sesuatu di luar sana. Yang terjadi adalah ketika kita mendengarkan situasi di luar sana, bukan iman yang tumbuh, tetapi justru ketakutan, kekhawatiran, dan lain sebagainya. Apalagi di hari-hari atau masa-masa sulit seperti hari ini. Bukan perkara yang baik yang kita dengar, tapi justru perkara-perkara yang tidak baik dan justru sering menakutkan setiap kita. Sebab itu sekali lagi, bagaimana agar iman kita terus bertumbuh dalam hati kita? Jangan tinggalkan hari-hari ibadahmu. Agar iman kita bertumbuh. Saudara memiliki jam-jam persekutuan secara pribadi dengan Tuhan. Terutama saya mau kasih tahu kepada keluarga yang sedang mengalami situasi sulit. Ketika saudara lagi berantem dengan suami istri, ketika terjadi perselisihan antara orang tua dan anak, perbanyaklah mezbah keluarga. Mezbah keluarga secara tidak sadar akan merekatkan hubungan pernikahan dan hubungan keluarga. Karena ketika kita sering berkumpul dan kita sering bersekutu dengan Tuhan, iman yang tumbuh dalam hati akan menyelesaikan masalah kita. Jadi sekali lagi, tahun 2021 perbanyaklah ibadah bukan saja di gereja, tetapi juga mezbah keluarga. Sebab iman yang terus-menerus sikap kita dalam hati menguatkan, meneguhkan kita menghadapi segala situasi yang ada, kita akan tetap kuat. Yang kedua, kita lihat Amsal 12 ayat yang ke-14. Jadi yang pertama sikap iman dalam hati. Sekarang Amsal 12 ayat 14, setiap orang yang dikenyangkan dengan kebaikan oleh karena buah perkataan dan orang mendapat balasan daripada yang dikerjakan tangannya. Amsal 18 ayat 21. Amsal 18 ayat 21. Hidup dan mati dikuasai lidah. Siapa suka menggemakannya akan memakan buahnya. Yang kedua, yang pertama sikap iman dalam hati harus kita tumbuhkan. Yang kedua, sikap iman dalam ucapan. Orang-orang yang percaya kepada Tuhan sudah diberikan kekuatan di dalam mulutnya berupa ucapan. Nanti saudara bisa lihat dalam Mazmur pasal yang ke-8 ayat yang pertama. Alkitab memberikan catatan dengan jelas bahwa kepada orang-orang yang percaya, bahkan dalam Matius pasal yang ke-7 Alkitab memberikan catatan dengan sangat jelas, apa yang kau ikat di bumi akan terikat di surga dan apa yang engkau lepaskan di bumi akan terlepas di surga. Itu memberikan pemahaman bahwa ketika kita tahun 2021, apa yang kita ucapkan itu akan menjadi sebuah iman kita yang akan dinyatakan oleh Allah sepanjang tahun 2021. Sebab itu, yuk tahun 2021, Bapak Ibu ketika memiliki ucapan, perkatakan perkataan yang selaras dengan janji Tuhan yang saudara terima. Hari ini kan setelah kita ibadah, saudara nanti ambil ayat mas. Saudara coba lihat, tetapi saudara juga mungkin pernah menerima nubuatan-nubuatan yang daripada Tuhan. Saudara juga mulai ingat kembali dan kemudian mulai perkatakan janji-janji Tuhan yang pernah dinyatakan kepada saudara. Perkatakan perkataan-perkataan yang membangun. Perkataan-perkataan iman. Sehingga kemudian perkataan-perkataan yang membangun yang sesuai dengan selaras dengan janji Tuhan akan saudara nikmati di tahun 2021 ini. Sebab firman Tuhan berkata, jadilah seperti imanmu.
Jadi apa yang saudara persepsikan, apa yang saudara pikirkan, itu bisa terjadi. Ketika persepsimu negatif, jahat, maka bisa saja yang terjadi dalam hidupmu, hal-hal yang tidak baik. Tetapi apa yang saudara pikirkan sesuai dengan perkataan, selaras dengan janji Tuhan, perkataan atau pikiran-pikiran yang membangun, itu akan membuat hidupmu di tahun 2021 juga akan menerima perkara-perkara yang baik dari Tuhan. Jangan perkatakan perkataan yang bersungut-sungut. Jangan perkatakan perkataan yang menjelekkan orang lain. Atau bahkan kemudian saudara juga mulai mengutuki diri sendiri. Apalagi saudara mulai mengutuki keluargamu, mulai mengutuki orang lain. Sebab perkataan-perkataan yang saudara miliki adalah perkataan-perkataan yang sudah dipercaya oleh surga untuk saya dan saudara. Sebab itu Bapak Ibu yang saya kasihi, hari ini saya ingatkan, mari masuki tahun 2021 dengan perkataan-perkataan iman. Bukan perkataan-perkataan sungut-sungut, perkataan-perkataan kutuk. Tapi perkataan-perkataan sesuai dengan janji Tuhan. Perkataan-perkataan yang membangun. Saudara membangun anakmu, saudara membangun suami, membangun istri, perkataan-perkataan yang membangun. Bukan perkataan-perkataan yang mengutuki mereka, meskipun memang situasinya yang sulit. Hal terakhir yang harus kita perhatikan iman kita sepanjang tahun 2021. Mazmur pasal 37 ayat yang ketiga. Mazmur 37 ayat yang ketiga. Percayalah kepada Tuhan dan lakukanlah yang baik. Diamlah di negeri dan berlakulah setia. Yakobus pasal yang kedua ayat yang ke-17 berkata, iman tanpa perbuatan sesungguhnya adalah mati. Jadi sikap iman dalam hati kita harus tepat. Kita harus membangun terus iman kita dengan tidak meninggalkan ibadah, dengan memperbanyak mezbah keluarga. Perkataan-perkataan kita, sikap iman dalam ucapan, harus sikap dalam ucapan yang baik. Tetapi itu harus diperlengkapi agar iman kita hidup adalah dengan sikap iman dalam perbuatan. Sebab tanpa perbuatan iman itu mati. Sehingga Bapak Ibu yang diberkati, percayalah kepada Tuhan dan lakukanlah yang baik. Diamlah di negeri dan berlakulah setia. Lakukanlah apa yang saudara imani. Bukan sekedar saudara yakini dan kemudian hanya di batin. Kalau saudara meyakini sesuatu, lakukanlah itu. Kemarin hari Minggu saya sampaikan kepada sidang jemaat, firman Tuhan itu bukan untuk ditimbang-timbang baik atau tidak baik, menguntungkan atau merugikan. Firman Tuhan bukan untuk dirasakan, tetapi firman Tuhan untuk ditaati. Dan percayalah ketika saya dan saudara memiliki iman yang kita lakukan dengan perbuatan kita, maka itu sebuah cerminan dan percayalah. Setiap hal yang saudara lakukan, saatnya saudara akan menuai. Di tahun 2020 masa pandemi yang begitu sulit, sekali lagi saya sudah sampaikan tadi. Ada orang-orang yang sudah terlanjur pinjam ke bank, menginginkan usahanya semakin besar, tapi ketika kondisi pandemi bukannya semakin besar, tapi justru semakin rusak. Hutang di bank tetap harus dibayar. Ada orang yang sudah ingin memulai usaha, tempatnya sudah ada, bahkan mungkin barang-barangnya sudah beli, semuanya siap untuk jalan, tiba-tiba pandemi. Sekali lagi, utang di bank harus tetap dibayar. Ada orang yang sudah siap untuk nikah, semuanya sudah siap. Bahkan sekali lagi tidak jarang orang untuk nikah pun juga ada yang hutang. Dan kejadiannya tidak bisa seperti yang dibayangkan. Dan sehingga kondisi kehidupan semakin sulit. Atau Bapak Ibu yang tidak seperti itu. Mungkin karyawan atau mungkin yang memiliki sebuah usaha. Tetapi kondisi hari-hari ini juga kita lihat. Kondisinya bukan semakin baik, tapi semakin tidak baik. Pertanyaan saya, adakah di antara Bapak Ibu, anak-anak muda semuanya, yang hari ini kelaparan karena tidak bisa makan? Ada? Semua masih bisa makan? Masih dipelihara Tuhan?
Kalau tahun 2020 dalam kondisi sulit, Tuhan sanggup pelihara kita. Apalagi di tahun 2021. Kita percaya dan kita berharap, kita berdoa sesuai dengan program pemerintah negara Republik Indonesia. Bulan Juni, Corona selesai. Ekonomi akan semakin naik, amin. Perkataan yang baik. Ekonomimu siap dipulihkan oleh Tuhan. Pekerjaanmu siap dipulihkan oleh Tuhan. Hidupmu siap dipulihkan oleh Tuhan. Keluargamu siap dipulihkan oleh Tuhan. Haleluya. Jadi jangan takut dengan 2021 dan langkah iman kita hari ini, ucapan-ucapan iman kita hari ini, sikap iman kita hari ini, kita sudah ada di dalam gedung gereja. Artinya kita memelihara sikap iman dalam hati, kita memelihara sikap dalam ucapan, dan kita memiliki tindakan. Dan tindakan iman itu akan kita lakukan juga sebentar lagi. Setiap keluarga akan memberikan persembahan sulung di tahun 2021. Persembahan pertama satu keluarga. Jadi semua pasangan hari ini nanti setelah selesai, jelang doa berkat, setelah perjamuan selesai, nanti semuanya ngumpul jadi satu. Pegang amplop semuanya pegang amplop, kita angkat nanti tinggi-tinggi di atas kepala kita. Yang pacaran belum boleh. Belum pasangan ya, belum sah. Yang pacaran masih masing-masing karena kan belum nikah. Tapi keluarga nanti masing-masing kumpul jadi satu. Kalau sudah keluarga-keluarga enggak perlu ada social distancing. Kalau keluarga, jangankan pakai masker. Kalau di rumah saudara gelas juga bareng-bareng ya. Piring juga bareng-bareng ya. Nah, tetapi hanya keluarga-keluarga saja setelah nanti kita perjamuan kudus. Itu bukankah langkah iman kita? Yang mengatakan bahwa iman tanpa perbuatan mati. Dan iman kita nyatakan dengan ucapan. Nah, nanti setelah ini karena kita tidak boleh ada sentuhan, maka saya juga doain nanti tidak satu persatu seperti biasa. Tapi semuanya kumpul di tempat masing-masing, satu keluarga. Kemudian masing-masing akan mengucapkan perkataan-perkataan berkat. Nanti setelah itu baru saya akan menyatakan perkataan berkat. Paham ya Bapak Ibu ya? Karena apa? Karena itu bentuk ucapan kita yang kita percaya apa yang kita ikat di bumi akan terikat di surga. Dan apa yang kita lepaskan di bumi akan terlepas di surga. Dan bentuk langkah iman kita di tahun 2021. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Kita bangkit berdiri bersama-sama. Kita akan masuk dalam langkah iman.